Ya, terima kasih. Masih semangat? Semangat masih? Tidak ya, karena memang sudah jam siang, Bapak. Sedikit saja, mungkin tidak terlalu banyak. Yang pasti, sebelum kita mulai, sebelum Bapak memperkenalkan diri ya, tahu ada yel-yelnya. Jadi nanti ketika Bapak ucapkan SMK bisa, kemudian SMK hebat, baru kemudian scanseker, barometer, ya. Bisa, coba latihan dulu. SMK. Ada kurang semangat ini, ya. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK hebat, nomor 2, ya. Baru nanti ketiga itu baru scanseker, barometer, ya. Oke, latihan dulu ya. Tetap on kamera, tapi oke. SMK. Bisa. SMK. Scanseker. Lah, ya barometer ya, ingat ya barometer ya. Oke, barometer kita ulangi lagi. Ini yang benar nih, yang benar ya. Oke. SMK. SMK. Scanseker. Barometer. Nah ini oke ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya Bapak perkenalkan nama Bapak Rano Welum Antonius, dan mungkin sebagian di sini sudah pada tahu ya. Sudah pada tahu, ada sudah menghadapi Bapak di awal-awal pendaftaran. Ada ya. Dan sudah tahu di awal-awal Bapak ada menjelaskan dari basic Bapak ini adalah seorang dari industri. Kemudian Bapak dulu juga bekerja sebagai tim kreator dari media salah satu TV lokal di Banjarmasin. Nah, kemudian saat ini Bapak juga sambil mengajar dan di forum pariwisata. Nah, di terakhir ini Bapak selaku perwakilan dari kepala jurusan dan selaku merangkap ya dari usaha layanan wisata. Tentu kalian tahu sudah bisa melihat sebagian di konten Bapak yang di YouTube. Ada kan? Yang UPW TV ada bisa melihat. Nah, tolong nanti kita juga ada channel YouTube SMK 1 Kertakanyar. Itu tolong di-subscribe ya. Oke, di-subscribe. Oke. Yang ULW mana tuh? Usaha layanan wisata angkat tangan. Oke, ULW angkat tangan. Ada 17 orang kalau tidak salah, 17 atau 18. Ya. Oke. Wah, ini bukan nih kayaknya deh. Iya. Siapa namanya? Ahmad Rijal. Oke. Ya, Bapak jelaskan secara singkat kenapa Bapak ini ada asisten Bapak namanya Kakak Rapi ya dari OTKP. Ya, ini salah satu kameramen Bapak dalam melakukan sebuah project konten ya. Oke, saya hello dulu sama Kakak Rapi. Hai Kakak Rapi. Ya, oke, terima kasih juga untuk kakak-kakaknya yang di pengurus OSIS. Ya, nah kenapa tadi Bapak mencoba minta tolong agar meja ini bisa disingkirkan? Karena kalian tahu memang fleksibilitas dari seorang content creator itu harus bisa kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya terhalang ada meja, kurang maksimal Bapak ya. Berbicara dari tatap muka dengan satu di kiri, kanan, dan tengah, bahkan sampai ke belakang sana lah. Oke, nah secara umum memang usaha layanan wisata itu lebih kepada bagi yang mungkin nanti Bapak akan jelaskan secara tajam terukur ya di kelas nanti besok mungkin ya, atau lusa ya karena besok kita libur. Bagi yang kalian usaha layanan wisata itu lebih pada bergerak daripada bisnis industri pariwisata. Nah, kalau kalian pergerakan kalian dalam memulai suatu bisnis pariwisata di zaman kekinian, itu artinya kalian sekarang sudah memasuki era namanya digital. Nah, di era digital sekarang, Bapak mohon kalian, walaupun jurusannya bukan usaha layanan wisata, ya, kalian bikin konten seperti ini, ya. Di jurusan misalnya di jurusan perkantoran tadi MPLB ya. Nah, kalian bikin konten. Nah, kemudian di TKJT bikin konten, TKRO ya bikin konten. Kemudian listrik bikin kalian konten. Kemudian OLW jelas Bapak yang membidangi. Kalian wajib nanti harus membuat konten pariwisata bagi yang usaha layanan wisata. Nah, saran Bapak di forum guru pembelajar konten yang kalian sudah bisa lihat kontennya, bisa klik di situ ada UPW TV. Itu sebenarnya bukan untuk UPW saja atau WLW. Tapi kalau singkatannya itu adalah usaha pengembangan talenta wirausaha. Nah, kalian di SMK ini merupakan calon-calon entrepreneurship, calon-calon wirausaha dari 5 jurusan ini. Nah, kalian sangat beruntung
di zaman sekarang di era digital itu bisa melakukan aktivitas hal yang positif ya. Oke. Muhammad Akbar TKRO mana nih? Akbar TKRO dipanggil panitia Bogor anu kah apa aja? Nah ini Akbar ini. Oh ya, udah dipanggil masuk ke panitia. Ya, Bapak ulangi tadi ya, tolong ya. 5 jurusan ini kalian di zaman ini, Bapak dulu ini anak SMK ya. Bapak dulu ini anak SMK juga sama kalian dulu seperti kalian juga ya. Bapak sangat beruntung sekali kalau seandainya bisa flashback di zaman kekinian kalian, Bapak manfaatkan peluang-peluang. Kalian ini udah punya HP jelas ya. Udah punya akun udah pasti. Nah, di zaman Bapak 30 tahun yang lalu itu sulit bikin email aja sulitnya minta ampun, harus ke warung internet. Nah, kalian sekarang bisa semuanya bisa menjadi founder-founder ataupun bisa menjadi guiding dalam dunia digital apapun jurusannya ya. Nah, termasuk kalau WLW itu jelas karena di WLW itu nanti akan membuat suatu konten digital di mana kalian akan memasarkan suatu produk paket wisata destinasi di lokal kita yang di Banua ini ya. Kita jangan kalah dengan provinsi-provinsi lain. Kalau Bali udah pasti ya, Bali itu udah provinsi destinasi wisata topnya Indonesia ya dan dunia. Jadi kalau misalnya orang tanya Bali, orang bule tanya Bali, itu pasti bingung Bali itu di Indonesia atau negara sendiri. Nah, kalian yang dari 5 jurusan ini ya, bikin konten setelah nanti kalian masuk normal ya di pembelajaran. Nah, kalian akan menghadapi industri digital yang sangat luar biasa. Manfaatkan akun TikTok kalian, akun apalagi selain TikTok, IG ya, apalagi Facebook, YouTube. Nah, seperti Bapak ya, ini Bapak konten ya. Jadi tolong subscribe ya. Nah, jadi kenapa Bapak suka bikin konten? Karena Bapak ingin menunjukkan Bapak aja bisa. Kenapa kalian tidak bisa di zaman sekarang yang sudah di dunia digital? Apalagi kalian ini 3 tahun di sini, tidak terasa 3 tahun ya. Tidak terasa seperti kakak kelas kalian. Tidak terasa. Tapi bagaimana pengetahuan kalian yang bisa sekarang bisa mengakses berselancar atau bakunyong lah bahasa Banjarnya ke Google itu, manfaatkan yang positif lah, manfaatkan ya. Kalian ini tidak ada sekarang lagi kalau bahari itu Bapak tuh hendak masuk TV terkenal kali benar. Nah, sekarang kalian bisa menjadi selebgram, bisa menjadi konten kreator yang terkenal dengan kalian memproduksi imajinasi sesuai dengan jurusan kalian ya. Bisnis industri ini bukan cuma sekedar untuk ULW ya, tapi bisnis industri pariwisata itu untuk semua jurusan kalian. Namanya sekarang di kurikulum Merdeka Belajar ini sekarang itu kerja kalian bukan kerja individu, tapi kerja bareng. Nah, seperti Bapak dengan kakak kalian nih, dengan pengurus OSIS nih, itu kerja bareng. Tadi Bapak minta tolong memindahkan. Nah, dengan kakak Rapi, nah bagaimana beliau si Rapi konten Bapak, mengamera Bapak dari jarak seperti itu. Nah, semuanya itu dimulai dari briefing atau kerjasama ya. Kalian di kelas kekurangan dan kelebihan itu harus saling bekerja sama dan saling mengisi. Tidak ada istilah kalian individu hebat sendiri ya, lemah akhirnya disingkirkan, tidak dikawani, tidak ya. Kalian harus kerja bareng karena 3 tahun itu bukan waktu yang lama. Kalian tahu ibu kota negara Indonesia sudah pindah kemana? Ya, Jakarta itu sudah. Ada lagi kemana? Kalimantan Timur. Nah, kalian inilah nanti yang menjadi salah satu yang mengisi nanti yang akan urbanisasi ke Kalimantan Timur, Semboja. Nah, sekarang luar biasa kalian ya, tidak perlu harus ke media manapun. Kalian semua punya akun sendiri. Manfaatkan, siapa tahu ada otorita ibu kota negara yang baru melihat potensi-potensi kalian dari 5 jurusan ini ya, itu kalian ditarik bekerja atau nanti pengen magang di IKN. Nah ya, nah nanti bagi kalian yang suka dengan hobi dunia konten, Bapak selaku nanti pembina konten kreator, kalian yang pengen ingin bergabung ya di pembelajaran ekstrakurikuler pembuatan konten digital, lapor ke Bapak ya, bisa lapor ke pengurus. Nanti kita akan bentuk tim konten kreator sekolah untuk bagaimana kalian bisa mengembangkan potensi-potensi kalian ya.
Bagaimana, setuju? Nah, jangan ibaratnya tuh kalian itu malu ya. Tunjukkan kalian tuh punya potensi dan prestasi ya. Bapak karena konten Bapak lumayan bisa ya keluar lah sedikit ya kan. Kadang-kadang aja berkat konten Bapak berbagi pengalaman, berkat Bapak membuat konten Bapak bisa diajak oleh mitra Bapak itu kemana-mana udah bisa jalan-jalan ya. Ya, jadi manfaatkan kalian, jangan gunakan main game boleh, tapi ada batas dan waktunya. Tapi manfaatkan ketika kalian nanti membuat suatu belajar, nah gunakan ya untuk membuat konten. Ya, jangan konten yang berbau negatif ya. Buatlah akun-akun yang positif. Kalian bisa melakukan aktivitas yang bisa kembali lagi kepada kalian nanti ya. Oke, secara umum tadi bisnis industri pariwisata itu bisa dilakukan oleh jurusan apapun, tapi nanti intinya di usaha layanan wisata Bapak ingatkan tidak Bapak sudah membangun konstruksi daripada konten seperti apa, kalian udah bisa tonton ya. Nanti wajib untuk siswa Bapak yang di ULW itu membuat konten. Tapi bagi yang jurusan lain ingin bergabung di forum konten kreator, bisa nanti lapor ke Bapak, nanti bisa atau lapor ke kakak pengurus OSIS atau nanti sama kakak RAPI ya. Kita nanti bikin. Nah, nanti Bapak nanti minta waktunya sedikit karena teman Bapak dari TPRI katanya mumpung masih belum batas waktu pengumpulan, Bapak minta waktu kalian sedikit untuk kita membuat konten ucapan hari ulang tahun TPRI Nasional dan juga hari ulang tahun TPRI Kalimantan Selatan. Nah, karena Bapak basic Bapak orang media, jadi Bapak minta tolong dan bantu kalian nanti kita membuat konten 60 detik yang mudah-mudahan kita bisa juara. Amin. Amin. Nanti kalian kalau kita tiba-tiba juara, kita akan dipanggil oleh TPRI Pal 6 itu kilometer 6, ada tahu? Udah pernah lihat kantor TPRI? Ya, udah lihat. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana sebuah produksi daripada program sebuah konten kreator itu seperti apa dari segi industri besar ya. Karena namanya dunia digital sekarang itu udah masuk sampai ke tingkat desa ya. Sayang sekali kalau kalian hanya duduk diam, tidak melakukan aktivitas yang positif membuat konten-konten kreator ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari WW atau lain? Ada pertanyaan? Ya, kalian semua 5 jurusan ini ya namanya juga di dunia pariwisata, kalian ini sudah diperhadapkan di lingkungan gerbang kita di Kalimantan Selatan, ini gerbangnya ibu kota ya. Jadi kalian rajinlah untuk bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan guru mata pelajaran jurusan kalian ya. Nanti khusus untuk usaha layanan wisata, Bapak jelaskan kenapa Bapak sendiri, karena kita akan berkolaborasi dengan mitra stakeholder seperti Dinas Pariwisata, Putra Putri Pariwisata, Generasi Pariwisata Pemuda Kalimantan Selatan. Nah, kita akan nanti lebih banyak keluar ya. Nanti kita akan mungkin ke salah satu dinas pariwisata, kita akan kolaborasi bersama-sama. Nanti kalian yang khusus jurusan ULW akan melihat bagaimana sih sistem daripada pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan langsung dari seorang kepala dinas dan juga dari kakak-kakak kalian yang sudah menggeluti dunia pariwisata. Ya, fungsi dan juga lapangan pekerjaan itu sungguh lebar sekarang. Tidak seperti yang dulu harus membuka agen biro perjalanan. Semua ada di tangan tombol handphone kalian masing-masing. Ya, kalian bisa menjual paket wisata. Ya. Tidak ada sekarang istilah ada sekat ataupun harus membangun sebuah kantor, tapi semua dimulai dari smartphone kalian yang untuk ULW ya. Tapi bagi kalian yang jurusan lain itu bisa ya, bisa juga. Nanti kita bergabung ya. Oke. Kalau dilihat jam ini masih ada sekitar 30 menit jam Bapak ya. Tapi nanti persiapan, nanti tolong merapat, yang panas di sini sedikit merapat di sini, nanti sebelah sini ke sini, kita mau bikin konten sekitar 60 detik. Tapi 60 detik itu artinya di dalam proses produksi kita pasti ada namanya gagal. Ya, jangan takut gagal.
namanya kita memproduksi sebuah konten ataupun memproduksi sebuah project nanti di kewirausahaan itu di kurikulum Merdeka itu nggak apa-apa gagal ya. Gagal itu pembelajaran buat kalian ya, supaya kalian bisa mengevaluasi apa sih kegagalan kita di dalam membuat satu project kewirausahaan ya. Kalian nanti di TKRO, di TKJT, di MBLP itu yang manajemen layanan bisnis ya, yang sekarang yang dulunya OTKP, listrik, kemudian di ULW ya. Oke. Nanti Rapi maju ke depan ya. Seperti itu gambaran umum dari Bapak terkait dengan usaha layanan wisata. Tolong subscribe channel, ada channel 2 YouTube kita. Nanti saya mohonkan juga kalian bikin channel YouTube ya, untuk kalian bersama-sama bikin channel YouTube sendiri. Setiap jurusan ada channel YouTube-nya ya. Kalau channel sekolah secara bersama-sama dikelola oleh tim OSIS ya. Nah, nanti kalau channel Bapak, kalian udah pada lihat channel Bapak itu namanya UPW TV ya. UPW TV bukan untuk UPW aja, tapi untuk semuanya yang punya bakat dan potensi ingin tayang di channel Bapak di usaha pengembangan talenta wirausaha, itu bisa langsung hubungi ke Bapak ya. Bisa nanti ya. Oke, kita akan mulai